Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Bagi yang sedang sakit, semoga tetap bersabar dan segera pulih kembali sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba mengulas lampu sensor gerak ya. Jadi ini motion sensor. Lampu ini akan aktif atau akan nyala bila ada gerakan yang terpantau. Jadi luar biasa ini ya. Ini ada dua merek ya. Yang satu mereknya Hanok, satu lagi mereknya Lubi ini. Ini dua-duanya 9 watt ya, karena yang ukuran 9 watt ini sangat cocok buat kamar atau ruangan yang tidak terlalu besar ya. Kalau ruangan kecil 5 watt ada, terus kalau yang ruangan medium ini pakai yang 9 watt, kalau yang lebih besar lagi ada yang 13 watt ya. Nah, ini Hanok ini harganya 56.000 ya. Sedangkan ini Lubi harganya 33.000. Nah, ini jadi kalau beli ini dapat satu, kalau ini hampir dapat dua ya. Bedanya sekitar 70% ya. Jadi lumayan jauh juga bedanya. Nah, itu kalau dari segi harga ya. Kemudian kalau kita lihat speknya ya, kalau yang Hanok ini bisa sampai 910 fluxnya, sedangkan ini dia bilang bisa 946. Berarti kalau menurut catatan ini lebih terang mestinya ya, lebih terang sedikit ya, nggak terlalu jauh sih bedanya. Kemudian kalau yang Hanok ini bisa 10.000 jam ya. Nah, padahal kalau pakai lampu ini seharusnya cukup sehari sekitar 5 jam lah gitu ya. Berarti hitung aja nih, kalau 10.000 jam berarti sekitar 3 atau 4 tahun nih ya, baru putus mestinya seperti itu ya, baru mati. Nah, kalau yang merek Lubi ini dia bilang bisa sampai 15.000 jam. Oh, ini lebih lama ya. Harganya lebih murah tapi lebih lama. Sayangnya saya tidak bisa ngetes sampai lama ya. Nanti bertahun-tahun baru saya update ini. Nah, ini kalau yang Hanok, ini mungkin kalau orang-orang angkatan lama ini pasti kenal ya. Ini adalah Afgan ya. Kalau bahasa gaulnya ada no Afgan, no Rosa ya. Brand ambassador-nya ya. Ini juga mendapat penghargaan super brand sama top brand ya. Pernah gitu maksudnya. Ini soalnya ini tahun 2020, berarti ini masih baru. Kalau top brand wow, baru juga ya. Baru ternyata ini. Ya, ini baru ya, ternyata baru. Wow. Kalau Hanok ini ternyata impor ya. Ini produk dari luar ini. Ini ada catatannya di sini. Jadi ini lengkapnya seperti ini. Kemudian kalau Lubi, nah seperti ini. Oke, langsung saja kita buka isinya. Seperti apa sih ini bedanya? Secara fisik ini Hanok. Nah, kalau yang Lubi, nah ini sepintas sama ya. Ini baik dari warna putihnya maupun ininya. Tapi kita coba pencet ya. Kalau yang ini Hanok, oh ini keras ya. Ini Hanok keras. Kalau yang ini Lubi, oh ternyata ini bisa nih agak lunak ya.
dibanding ini. Kalau ini lebih keras, kalau ini plastiknya lebih lunak. Tapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan mutu ya. Ini kalau justru kalau dijatuhin, ini tidak pecah ini. Ya ini sih sebenarnya nggak pecah juga. Tapi karena ini lunak, mestinya lebih mantul, bukan mantul lah. Ini kalau jatuh dia itu tidak terlalu penyok, benturannya tidak terlalu keras ya. Sama seperti roda ban kan? Kenapa dari karet itu kalau jatuh dia itu tidak langsung pecah. Nah mungkin seperti itu. Oke, dari fisik ini hampir sama. Sekarang kita tes ya. Ini ada soket listriknya. Kita tes di sini saja. Ini yang di tangan kanan saya, Hanok. Di sini. Kemudian ini lubi. Oh, ini harus dilepas ya. Kalau lubi ini ada pelindungnya. Nah, dilepas. Oh ya, sebelum dites ya. Jadi lampu ini akan mati dalam waktu 30 detik ya kalau tanpa ada gerakan. Nah, nanti kita coba tes juga ya. Apakah benar 30 detik kalau tidak ada yang bergerak lampunya mati. Sekarang kita tes mana yang lebih terang dulu ya. Jadi ini sekali lagi ini Hanok, ini lubi. Nah seperti ini. Sepertinya sama ya. Ini terangnya sama. Saya akan tes. Jadi awalnya bergerak dulu, kemudian nanti berhenti. Nah, nanti mana dulu yang akan mati. Nah, coba sekarang mulai. Nah, ternyata wah langsung ini 30 detik mati, kemudian ini tadi sekitar 16 detik atau 17 ini udah mati duluan ya. Ini lubi mati duluan, terlalu cepat kayaknya ya. Sekarang tes berikutnya saya akan coba komat kamit apakah lampu ini mati atau tidak ya. Mulai. Nah, jadi ternyata ya, walaupun mulutnya komat kamit, lampunya tetap mati. Jadi kalau sampai ada cicak pun, atau matanya kedap-kedip, ya, lampunya tetap mati ya, tidak dianggap gerakan. Saya akan coba gerakan perlahan-lahan, apakah nanti lampunya mati pada gerakan seberapa. Ini saya udah mulai goyang-goyang nih. Kita tes mana yang... ternyata yang lubi dengan gerakan tadi segitu aja dia sudah merespon ya. Saya akan ingin tahu kalau Hanok sampai seberapa gede goyangan saya baru dia itu hidup. Oh, belum juga nih. Coba melambaikan tangan. Belum mau hidup juga. Saya coba lebih. Ternyata kalau ini walaupun gerakannya sedikit, goyangannya sedikit, kecil, kalau yang lubi nyala ya. Tapi kalau yang ini gerakannya agak besar, dia baru nyala. Seperti itu.
Oke, tes berikutnya saya akan coba dari tempat jauh ya. Ini sekarang saya sedang berdiri sejauh 7 meter dari kedua lampu ya. Lampu yang kiri itu lampu Hanok, yang sebelah kanan lampu Luby. Itu yang kanan sudah mati ya. Kita tunggu sampai mati keduanya. Nanti saya akan bergerak maju. Pada jarak berapa akan menyala. Ini posisi 7 meter ya. Ini saya maju. Ini sudah 6 meter. Ternyata yang Luby di posisi 6 meter sudah menyala ya. Ini saya coba melambaikan tangan. 6 meter yang Luby sudah nyala. Ini berarti yang Hanok posisi 5,5 meter dia menyala. Nah, itu respon terhadap jarak ya. Ini adalah pengukuran intensitas cahaya dari lampu ya. Jadi ini lampu, terus saya menggunakan handphone dengan menggunakan aplikasi Light Meter ya, seperti ini. Itu bisa dicari di Play Store. Nah, ini kalau Hanok 216, sedangkan ini 176 tadi ya, sekitar segitu. Ini jadi ternyata Hanok sekitar 20% sampai 25% lebih terang ya. Nah, itu diukur dengan aplikasi Light Meter yang bisa dicari di Play Store ya, seperti itu. Demikian ulasan kedua lampu ya. Jadi baik Hanok maupun Luby ini punya kelemahan yang sama, yaitu tidak bisa memilih untuk misalnya hanya aktif di siang hari atau malam hari saja. Tapi ini tidak pandang mau siang atau malam akan nyala. Nah, kalau mau dikombinasikan dengan seperti yang itu, yang ada di video yang lain, jadi dengan menggunakan sensor cahaya, maka bisa dipilih nanti ya, mau siang atau malam. Nah, terus kelemahan utama dari Hanok ini adalah kurang sensitif ya. Jadi misalnya dengan gerakan perlahan, dia tidak akan terpengaruh. Jadi kalau misalnya gerakan perlahan seperti ini, maka dia akan tetap mati gitu. Nah, ini kelemahan dari Hanok. Sedangkan kelemahan dari Luby, ini dia itu terlalu cepat padamnya ya. Ini hanya sekitar 16-17 detik saja. Artinya kalau kita posisi nyala kemudian diam, tidak ada pergerakan, maka dalam waktu 17 detik sudah padam. Nah, itu menurut saya terlalu cepat. Nah, itu ulasan dari kedua produk ini. Tentu terserah kalian mana yang cocok ya. Jadi dengan setelah tahu masing-masing seperti itu, bisa menentukan kira-kira mana yang cocok. Demikian, semoga bermanfaat.